Saudara, penyelidikan kasus dugaan pungli yang terjadi di rutan KPK terus dilakukan. Hingga kemarin, total ada 35 orang pegawai KPK yang sudah disidangkan. Total nilai pungli yang berada di rutan KPK ini mencapai sebesar 6,1 miliar rupiah dan merupakan akumulasi sejak Desember 2021 hingga Maret 2022. Sudah 35 dari 93 pegawai KPK yang telah disidang etik secara maraton dari Rabu hingga Kamis kemarin buntut dugaan praktik pungutan liar yang terjadi di rutan KPK. Dewan Pengawas KPK menyebut belum ada bantahan yang disampaikan oleh para terlapor. Seluruhnya mengakui tindakan yang dilakukan maupun kejadian bagi-bagi uang dari pungli. Dewas KPK juga bilang perkara ini dibagi dalam 9 berkas. 6 berkas diantaranya mencakup 90 orang dan 3 berkas perkara lainnya mencakup masing-masing 1 pegawai KPK. Berkas perkara diklasifikasikan berdasarkan pasal yang disangkakan terhadap masing-masing terduga pelanggar. Besok ada sidang lagi, kan ada 6 berkas kan ya, jadi baru 2 berkas yang disidangkan, jadi masih ada 4. 4 itu nanti disidangkan hari Jumat, kemudian hari Senin, Selasa, dan Kamis, kalau saya nggak salah ingat ya. Untuk hari ini ada berapa pegawai Bu yang disidang itu? Kalau saya nggak salah ingat 20 ya hari ini. Dewas memastikan akan memberikan sanksi sesuai dengan perbuatan masing-masing pihak yang terlibat. Jumlah uang yang diambil saat pungli juga akan menjadi bahan pertimbangan untuk memperberat sanksi. Belum bisa memutuskan, itu masih harus musyawarahkan. Kalau kemungkinan itu ya apa aja, kan gradasi mereka pelanggarannya itu mungkin sama ya, tapi penerimaan duitnya yang beda itu juga mempengaruhi besar kecilnya sanksi, saya kira. Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris menyebut modus pungutan liar yang dilakukan 93 pegawai KPK berkaitan dengan layanan dan penggunaan fasilitas di rutan. Di antaranya adalah penggunaan telepon genggam, termasuk memungut biaya saat tahanan hendak mengisi daya baterai ponsel. Lakukan pungutan kepada tahanan, maka tahanan itu mendapat layanan lebih lah. Contohnya misalnya HP untuk komunikasi, itu contohnya. Bisa juga misalnya dalam bentuk ngecas HP dan lain-lain banyak. Dewas KPK menjelaskan, petugas rutan yang diduga menerima pungli jumlahnya berbeda-beda, mulai dari 1 juta hingga 504 juta rupiah. Total jumlahnya mencapai 6,1 miliar rupiah. Hal ini disampaikan anggota Dewas KPK Bertinaho dalam keterangan pers laporan kinerja Dewas KPK 2023. Dewas menyebut jumlah pungli yang mencapai 6,14 miliar rupiah dan merupakan akumulasi sejak Desember 2021 hingga Maret 2022. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hari ini Dewan Pengawas KPK kembali melanjutkan sidang etik terhadap para pegawai yang diduga terlibat dalam kasus pungutan liar di rutan KPK. Satu persatu anggota Dewan Pengawas KPK tiba di gedung KPK Jakarta untuk melanjutkan sidang etik secara maraton terhadap sejumlah pegawai KPK yang diduga terlibat dalam kasus pungutan liar di rutan KPK. Sebelumnya Dewas KPK juga telah menggelar sidang etik terhadap 15 pegawai pada hari Rabu dan 20 orang pada hari Kamis. Total jumlah pegawai yang sudah dan akan disidang sebanyak 93 orang dengan total pungutan liar sebesar 6,1 miliar rupiah. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sapa jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di Gedung KPK Jakarta. Dian, selamat siang. Hari ini berapa kemudian pegawai KPK yang akan disidang pada hari ini oleh Dewan Pengawas KPK? Ya, ada 13 pegawai KPK yang hari ini menjalani sidang etik dan ini merupakan sidang etik ketiga terkait dengan temuan pungli di rutan KPK. Kita ingat sebelumnya sidang etik terkait dengan kasus ini sudah dimulai sejak hari Rabu 17 Januari yang lalu dan pada hari Rabu kemarin Dewas KPK menyebutkan ada 15 pegawai KPK yang
menjalani sidang etik. Kemudian pada hari Kamis kemarin disebutkan ada 20 pegawai KPK yang menjalani sidang etik. Artinya kalau dijumlahkan sudah ada 48 pegawai KPK yang menjalani sidang etik terkait dengan temuan pungli di rutan KPK. Nah, informasinya dalam sidang etik hari ini juga akan ada 3 saksi yang dihadirkan. Lebih lengkapnya kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari anggota Dewas KPK Albertina Ho berikut ini. Yang nanti disidangkan 13 orang. 13 orang, bukan 12 berarti ya? 13 orang. Yang mimpin siapa nanti sidangnya? Pak Ketua Dewas. Ketua Dewas, Pak Tumpang. Ya. Oke, nanti sekitar apa saja sih yang dipertanyakan? Ya kayak kemarin Terkait sama. pungli. Iya, kan sama. Oke? Oke, tertutup ya jam 10? Tertutup. Saksi yang diperiksa nanti 3. 3. Kalau kita cermati, Sisko, sebelumnya Dewas KPK menyebutkan bahwa 6 berkas perkara ini akan didahulukan sidang etiknya begitu, dan waktu itu disebutkan per hari akan dilakukan sidang per berkas perkara. Nah, kalau sudah 3 kali dilakukan sidang, artinya sudah disidangkan 3 berkas perkara. Nah, sisanya adalah 3 berkas perkara lagi untuk 42 pegawai KPK, karena 6 berkas perkara ini kita ingat meliputi atau mencakup 90 pegawai KPK. Nanti baru kemudian disusul dengan sidang etik untuk 3 berkas perkara yang mencakup masing-masing 1 pegawai KPK. Nah, sidang etiknya sudah dimulai pukul 10 pagi tadi dan seperti biasa digelar atau berlangsung secara tertutup, dan tentu saja kita masih harus bersabar untuk menantikan seperti apa putusan Dewas KPK terkait dengan sidang etik terhadap 90 pegawai KPK yang terbagi dalam 6 berkas perkara, karena prosesnya masih akan cukup panjang. Sisko. Sidang sudah dimulai pada pukul 10 dan dilangsungkan secara tertutup. Nah, ini yang menjadi pertanyaan berikutnya sebenarnya, Dian. Sidang ini kan dilakukan secara maraton. Nah, kapan ini kemudian target dari 93 orang ini akan selesai di sidang? Dan apa saja sanksi yang mungkin sudah ada kisi-kisinya, Dian? Ya, belum disampaikan sebenarnya targetnya kapan akan diselesaikan. Tapi kalau kita hitung-hitung atau kita cermati, Sisko, sidang ini dibagi dalam 9 berkas perkara. 1 berkas perkara saja ini sidangnya bisa berkali-kali. Misalnya pemeriksaan saksi, kemudian nanti dilanjutkan pemeriksaan terduga pelanggar, baru nanti putusan sidang etik. Artinya sidang ini membutuhkan lebih dari 20 kali sidang. Nah, kalau dilakukan secara maraton, setidaknya sidang ini prosesnya akan memakan waktu selama 1 bulan. Kalau berjeda, kemungkinan juga akan lebih dari 1 bulan waktunya. Nah, karenanya memang kita harus bersabar untuk memantau bersama seperti apa proses sidang etiknya terhadap 93 pegawai KPK yang diduga melakukan pungli di rutan KPK. Tapi kalau kita perhatikan pola yang dilakukan oleh Dewas KPK ini nampaknya memang sidang akan dilakukan secara maraton. Nah, yang paling dinantikan publik juga adalah sanksi apa nantinya yang akan dijatuhkan kepada 93 pegawai KPK. Dewas KPK memang sebelumnya menyampaikan bahwa 6 berkas perkara yang sidangnya didahulukan yang mencakup 90 pegawai KPK ini mayoritas pasal yang disangkakan adalah soal penyalahgunaan wewenang. Nah, kita akan cermati nanti apakah sanksi yang diberikan dalam pasal yang disangkakan penyalahgunaan wewenang ini akan sama rata atau tidak. Karena kalau sanksi dari kategori ringan dan sedang, ini sanksi yang diberikan bisa mulai dari teguran tertulis, teguran lisan, sampai potongan gaji. Sementara untuk sanksi berat tentu saja yang diberikan adalah rekomendasi pengunduran diri atau rekomendasi pemberhentian secara tidak hormat. Tentu yang paling ditunggu juga adalah sidang etik terhadap 3 berkas perkara yang mencakup masing-masing pegawai KPK. Karena 3 berkas perkara ini diduga kuat adalah petinggi-petinggi rutan KPK yang juga kemudian diduga kuat terindikasi mengandung unsur pidana. Jadi kita cermati bersama sekali lagi, Sisko, baik itu proses sidang etiknya maupun juga proses hukumnya. Karena tadi Ketua KPK Nawawi Pomolango juga menyampaikan bahwa proses hukum terhadap 93 pegawai KPK ini juga sudah berjalan di KPK sejak awal temuan ini ditemukan oleh Dewas KPK. Sisko. Baik, setidaknya sudah ada 48 pegawai KPK yang diduga melakukan pelanggaran, yaitu adalah dugaan pungutan liar di dalam rutan KPK, dan kita akan tunggu bagaimana maraton sidang yang akan dilakukan oleh Dewas KPK. Terima kasih Dian Silitonga yang melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.